Bismillah, kita mulai para jamaah sekalian. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di ruang Zoom dan Facebook secara live, di mana insya Allah pada pertemuan sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita bersama-sama akan memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari sebuah buku ya karya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar hafizahullahu taala yang berjudul Ramadan ya di bayang-bayang atau bayang-bayang Ramadan di bayang-bayang COVID-19 gitu ya. Tayyib, para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua ya dari buku Ramadan dalam bayang-bayang COVID ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan pertama ya, kemarin sudah kita sampaikan beberapa keutamaan Ramadan ya. Demikian pula kita sampaikan beberapa amal soleh yang seorang hamba bisa melaksanakannya, bisa dia amalkan di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama puasa yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih atau qiyam Ramadan ya. Pertama puasa, kemudian sholat. Dan untuk sholat ini ada beberapa poin dan sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ya, ada sholat berjamaah ya. Kemudian sholat Jumat dan sekarang kita masuk ke sholat tarawih. Silakan disimak, silakan dilihat ya, kita sampai halaman 17. Beliau penyusun buku ini, hafizahullah, Ustaz Yusuf mengatakan, poin ketiga yaitu sholat tarawih. Ketahuilah bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadan terkumpul dua jihad dalam dirinya. Terkumpul dua jihad dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan sholat malam. Sungguh mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Nah, ini dua hal yang kita berusaha bersungguh-sungguh menjaganya. Di siang hari kita berpuasa, pada malam harinya yaitu qiyam Ramadan. Ya, di sela-sela waktu yang ada tentu dengan menggunakan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah ini, ya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang insya Allah begitu sering kita mendengarnya, begitu sering kita menyimaknya. Ya. Kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, dan hendaklah ya mengerjakan salat tarawih bersama imam. Jangan pulang sebelum imam selesai. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat sepanjang malam. Ya, namun sekarang ada wabah, maka sholat tarawih dilaksanakan di rumah bersama keluarga. Ya, meskipun bersama keluarga, berusaha untuk menyempurnakan jumlah rakaat yang ada dan berusaha untuk bersama imam ya sampai selesai.
ya sampai selesai. Dan ini kesempatan kita sholat khususnya ketika kita bersama keluarga, ya sholat bersama keluarga. Nah, kemudian permasalahan yang beliau angkat adalah bolehkah mengimami sholat dengan membaca mushaf Al-Quran? Ya, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, termasuk ada khilaf dalam masalah ini. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, mereka membolehkan. Dan beliau menyatakan kita baca. Bagi yang bingung bagaimana menjadi imam tarawih, padahal gak punya, ya, padahal tidak punya banyak hafalan, padahal tidak punya hafalan banyak, maka solusinya ada dua. Ya, ini solusi. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, dijelaskan ulama. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, ya, dosen pasca sarjana di Universitas Islam Madinah dan imam di Masjid Quba, ya, di Madinah. Beliau mengatakan mengulang-ulang hafalan yang dia punya semampunya berdasarkan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, ya. Jadi kita ulang-ulang, kita punya hafalan itu ya sudah kita ulang-ulang, ya. Semudahnya bagi kita, ya. Semudahnya bagi kita. Kemudian membaca dari mushaf Al-Quran atau HP, ya. Dan sebelum kita bahas poin yang kedua, ya, seseorang dia punya hafalan yang tidak banyak, ya, dari juz amma mungkin belum lengkap. Kalau sudah lengkap itu sudah banyak, ya, lumayan, ya, tapi ternyata realitanya dia belum banyak, ya. Solusinya bagaimana? Tadi disampaikan, baca kemudian dia ulang-ulang tidak mengapa, ya. Baca kemudian dia ulang-ulang tidak mengapa. Dan dalam satu rakaat dia pun boleh membaca beberapa surat, ya, dari Al-Qur'anul Karim. Dalam beberapa rakaat dia boleh membaca beberapa surat dari Al-Qur'an, ya. Coba dia berusaha untuk melihat dan dia hafalkan ininya saja urutannya, ya. Seperti seandainya dia sudah hafal surat Ad-Duha, ya, setelahnya adalah surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah, ya. Kemudian surat Tin, ya. Nah, kemudian dia baca dalam satu rakaat itu kan bisa, ya, Wadduha walaili saja, kemudian bismillah baru Alam Nashrah, kemudian bismillah baru Wattini wazaitun, ya, boleh. Kemudian rakaat kedua, ya, dengan surat yang lainnya. Kalau secara urutan ada surat Al-Alaq, mungkin dia belum hafal surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya hafal cuma sampai ayat kelima saja, ya, coba lewat, ya. Kemudian Al-Qadr sudah hafal, ya. Atau mungkin setelah Al-Qadr nanti panjang Al-Bayyinah belum hafal, ya, sudah lewati dulu. Az-Zalzalah coba, ya. Az-Zalzalah bagaimana? Ya, sudah hafal, ya, dia baca. Kemudian Al-Adiyat sudah, Al-Qari'ah sudah. Nah, ini bisa satu rakaat boleh seperti itu. Kemudian setelah salam pada dua rakaat selanjutnya coba dia hafalkan surat-surat yang lainnya, ada seperti At-Takatsur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah. Ini sudah lumayan, ya. Kemudian kalau mau ditambah lagi silahkan panjang pendeknya, ya, ketika dia mau memperpanjang sholat dipersilahkan, dia ulang-ulang tidak mengapa, ya. Dan tidak mengapa sekali lagi membaca beberapa surat dari dalam satu rakaat. Rasulullah SAW pernah, ya, dalam sholat Isya, ya, seingat saya kalau tidak salah beliau membaca surat Al-Baqarah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan An-Nisa, ya, bukan Ali Imran tapi An-Nisa, ya, kemudian baru Ali Imran, ya, 3 surat, ya. Kemudian sebagaimana kita tahu di sholat witir, ya, ketika witir 3 rakaat, maka rakaat yang pertama surat Al-A'la, yang kedua Kafirun, yang ketiga disyariatkan, ya, selain Al-Ikhlas maka juga membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Berarti 3 surat di situ. Nah, oleh karenanya para jamaah coba tinggal berusaha dihafalkan urutannya saja. Meskipun ulama menjelaskan untuk urutan ini hukumnya tidak wajib, tidak harus surat ini harus urut, itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Para Rasulullah SAW pun membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran, ya. Namun kalau dia bisa urut, ya, maka itu adalah kebaikan. Yang tidak boleh, yang diharamkan adalah dalam satu ayat, dalam satu surat, ya. Dalam satu surat kemudian mendahulukan surat yang terakhir daripada yang awal, maka ini tentu jelas tidak diperbolehkan, ya. Nah, itu untuk yang pertama, ya, dengan membaca dari yang mudah, dari yang dihafalkan. Tapi kita masuk ke yang dua. Poin yang kedua, membaca dari mushaf Al-Quran atau HP, ya. Bisa dari mushaf, dari Al-Quran, ya, dengan memegang atau dengan meletakkan di depan kita ada semacam apa, ya, holder atau apa, ya, sebagaimana banyak di masjid-masjid di sini, ya, atau sebagian masjid kita dapati kemudian ada mushaf yang ukuran besar, ya, maka itu lumayan,
Ya, itu lumayan bisa untuk 2 rakaat. Ya, satu halaman buat 1 rakaat, satu halaman selanjutnya untuk 1 rakaat. Tapi hati-hati ya, jangan dekat-dekat kipas, nanti kipasnya gerak. Kemudian apa akan terbuka-buka, tertutup itunya mushafnya sehingga menyulitkan dirinya, akan banyak gerak ya. Banyak gerak tentu hendaknya tidak diperbolehkan ya. Untuk hajat ya, kebutuhan untuk kemaslahatan sholat maka tidak mengapa. Tapi ketika berlebihan maka hendaknya dihindari. Tapi kita baca. Membaca dari mushaf Al-Quran ya, atau HP. HP juga tidak mengapa. Ya. Boleh bagi seorang mengimami dengan membaca mushaf. Ya, membaca dari mushaf. Sekalipun jika dia menghafal lebih utama. Ya. Kalau dia hafal itu yang utama. Ya. Telah sahih athar-athar tentang bolehnya hal ini. Ya. Yang pertama, karena Aisyah. Dan ini beliau menyebutkan satu athar dari Aisyah ya. Karena li Aisyah radhiyallahu anha gulamun ya ummuha minal mushaf fi Ramadan. Aisyah dahulu yang memiliki budak yang mengimaminya dengan membaca dari mushaf ya. Nah, ini yang asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan. Kemudian Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ya, rahimahullah beliau mengatakan, "Lau qara'al Qur'an minal mushafi lam tabtul salatuhu, sawa'un kana yahfazuhu am la, bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfazil Fatihah. Walau qalaba awraqahu ahyanan fi salatihi lam tabtul. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malikin wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad." Ya. Bagaimana terjemahannya? Ya. Seandainya dia membaca Al-Qur'an ya dengan mushaf, yaitu dengan melihat mushaf ya, tidaklah batal salatnya, baik dia menghafalnya atau tidak ya. Jadi dia baik menghafal Al-Quran atau tidak, kemudian dia sambil membaca, maka tidak membatalkan. Bahkan jika dia tidak menghafal Al-Fatihah, ya, maka wajib membaca. Itu membaca apa? Membaca dari mushaf, dari Al-Quran. Seandainya dia membalik kertas, ya, kadang-kadang, saya ulangi, seandainya dia membalik kertas kadang-kadang dalam sholat, maka tidak batal. Ya. Terkadang dia membuka kertas ya untuk halaman selanjutnya, dan itu kadang-kadang, ya, maka ini tidak membatalkan. Ya, kemudian beliau mengatakan ini adalah madhab kami, ya, madhab Syafi'i, madhab Malik, ya, madhab Maliki, Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad ini dua sahabat Abu Hanifah, ya, Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Ini dua sahabat Abu Hanifah, mereka pun madhabnya ternyata lebih memilih hal tersebut diperbolehkan, dan terakhir madhab Imam Ahmad, ya, madhab Hambali. Jadi madhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali, dan banyak jumhur, ya saya katakan tadi jumhur ulama membolehkan hal ini. Tapi masalah kedua, ya, bolehkah anak kecil menjadi imam? Ya, ini juga ternyata subhanallah banyak dari kita-kita atau mungkin teman-teman kita di Indonesia yang menyekolahkan anaknya di pondok, di sekolah ya, yang ada tahfidz di situ. Kemudian di masa-masa karantina, masya Allah, ya, mereka bacaan Al-Qur'annya luar biasa, mumtaz, ya. Orang tuanya kalah, ya, orang tuanya kalah. Ya, oleh karenanya orang tuanya jangan kalah, terus berusaha untuk menghafalkan. Ya, itu adalah kebaikan. Ya, sehingga karena dia banyak hafalannya, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, kemudian menjadi imam. Ya. Nah, yang menjadi masalah di sini bagaimana, apakah hal tersebut boleh atau tidak? Ya, kita baca, kita bahas. Boleh anak kecil untuk menjadi imam salat sekalipun belum balik. Ya. Balik 3 tanda untuk laki-laki, ihtilam atau mimpi basah, kedua tumbuh rambut kemaluan, dan ketiga umur 15 tahun. Adapun untuk wanita tambah 1 lagi yaitu haid. Ya. Mana yang lebih cepat di antara 3 ini untuk laki-laki dan 4 tersebut untuk wanita, maka dia balik. Ya. Jadi sekalipun belum balik, ya, tapi dengan syarat dia sudah mumayyiz. Ya. Mumayyiz itu sudah berumur berarti 7 tahun. Ya. Dan sholat dengan benar. Dia bisa sholat dengan benar. Ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah mengatakan perintahkanlah keluargamu untuk salat, ya. Ini bukan sekedar mengajak saja, tapi mengajari mereka bagaimana tata cara salat yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita mampu mengajarkan, ajarkan. Kalau tidak mampu, carikan guru. Sekolahkan di tempat yang bagus. Cari video-video tutorial ataupun tata cara sholat. Ya, biasanya mungkin ada untuk anak-anak yang benar-benar sesuai dengan tuntunan. Belikan buku, ya, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Intinya berusaha agar mereka amalannya benar-benar sesuai tuntunan, dalam hal ini sholat. Ya, nah itu mencakup hal itu. Ya. Kemudian wasabir alaiha, bersabarlah atas hal tersebut. Ya, perintahkan, ajak mereka, terus ingatkan. Ya, kemudian sampaikan kepada mereka tata cara sholat yang benar. Kemudian sabar atas hal itu. Ya, dan Allah tidak meminta pada kalian, kepada kita rezeki. Sebaliknya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, oleh karenanya tugas kita ini adalah melaksanakan perintah Allah. Ya, urusan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan, yang pertama yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah, insya Allah rezeki Allah berikan pada kita. Ya, apalagi bagi orang yang mengharapkan akhirat, ya, dunia akan tunduk padanya. Ya, dunia akan tunduk kepada dirinya. Allah akan bentangkan dunia kepada dirinya. Ya, hanya saja orang yang benar-benar mengharapkan kehidupan akhirat, ya, ketika dia diberikan semua itu, maka akan dia manfaatkan untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Dan para jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, sekiranya seseorang sudah berusaha melaksanakan kewajiban, ya, ketaatan, ya, kemudian rezekinya seret, ya, ini bagaimana? Ya, maka kita katakan, ya, itu menunjukkan bahwa rezekinya ya seperti itu, ya, hanya itu saja. Dan itu, dibalik itu ada ujian, apakah dia bersabar atau tidak, ya. Jadi muslim itu indah dalam menghadapi segala perkara, baik itu kenikmatan ataupun musibah, baik itu hal-hal yang menyenangkan hati atau yang menyakitkan bagi hati, ya, semuanya sudah ada tata caranya dalam menghadapinya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan nikmatan maka bersyukur, ketika mendapatkan musibah, hal yang menyesakan hati, maka bersabar. Ya. Baik, jadi kita ulangi, sekalipun belum balik, ya boleh. Dengan syarat dia sudah mumayyiz, berumur 7 tahun dan sholat dengan benar. Bisa sholat dengan benar. Sebagaimana dalam hadis, ini hadis Amr bin Salamah, kita baca. An Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala, lamma raja'a qaumi min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, innahu qala liya ummakum aktsarukum qira'atan lil Qur'an. Qala fad'auni fa'allamuni ar-ruku'a was-sujuda fakuntu usalli bihim. Artinya, dari Amr bin Salamah berkata, ya, tatkala kaumku pulang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka menuntut ilmu, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ya. Kemudian tatkala kaumku pulang dari Nabi, mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Ya. Akhirnya mereka, orang-orang itu, mereka memanggilku, itu manggil Amr bin Salamah, dan mengajariku ruku dan sujud, lalu aku mengimami mereka. Ya, pada saat itu Amr bin Salamah ini masih kecil. Ya. Pada saat itu Amr bin Salamah ini masih kecil. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, wa fil hadits hujjatun li Syafi'iyyah fi imamati as-sabiyyil mumayyiz fil fariidah. Dalam hadis ini terdapat hujjah, ya. Ini merupakan hujjah, argumen bagi ulama Syafi'i, bagi ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan sah anak kecil yang mumayyiz menjadi imam dalam salat fardu, ya, dalam salat fardu, apalagi salat sunnah, ya. Untuk hadis tadi untuk salat fardu, ketika salat fardu diperbolehkan, apalagi ketika itu adalah salat sunnah, ya. Jadi tidak mengapa. Dan ajarkan kepada mereka supaya mereka terbiasa. Ini masya Allah, bapaknya tidak mengapalah, tidak seperti mereka, hafalannya tidak banyak seperti mereka. Bapaknya kalau jadi imam tidak pede, belum pede, ya, belum siap, ya, maka biarkan anak-anak tersebut siap menjadi imam, ya, menjadi imam benar-benar, ya, sebagai para keluarga, ya, demikian pula menjadi imam di tengah sholat, ya. Hanya saja namanya bukan imam mungkin, ya, mungkin di antara anak-anak kita ada yang namanya imam, ya. Jadi terkumpul padanya 3 imam, imam keluarga, imam sholat, dan imam hakiki, ya. Tapi para jamaah sekalian, na'azani Allah wa iyyakum, selanjutnya adalah salat gaib jenazah COVID-19. Nah, ini sebagian info, ya, didengung-dengungkan, ya, masalah ini tentang sholat jenazah. Nah, ini bagaimana hukumnya, ya?
Ini perlu kita dudukkan perkara ini ya. Baik, kita baca. Sebagian orang tatkala mendengar adanya jenazah COVID-19, mereka melakukan salat gaib. Apakah disyariatkan melakukan salat gaib karena COVID-19 ya? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama dalam beberapa pendapat ya, menjadi beberapa pendapat. Ya, dan ini untuk salat gaibnya dulu ya, untuk salat gaibnya dulu. Bagaimana penjelasan ulama? Pertama, salat gaib tidak disyariatkan secara mutlak ya. Karena salat gaib yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk beliau. Ini mazhab Abu Hanifah, Malik dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullah jami'ah. Jadi pendapat pertama mengatakan ini adalah kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salat gaib disyariatkan secara mutlak dengan dalil salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada Najasyi, ya, pada Raja An-Najasyi yang bernama Ashamah yang menjadi raja di Ethiopia ya, di Al-Habasyah bagi orang-orang Nasara di sana, dan kemudian beliau masuk Islam dan sembunyi-sembunyi ya. Sehingga ketika meninggal dunia Allah kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Najasyi meninggal dunia. Yang kemudian beliau keluar diikuti para sahabat dan melakukan salat gaib untuk Najasyi. Ya. Mengapa demikian? Pada saat itu tidak ada seorang pun yang mensalatkan An-Najasyi. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat juga beliau sebagai pembesar ya. Taib. Karena nanti ada yang menyebutkan demikian ya. Ini madhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Yang menunjukkan Imam Ahmad punya dua riwayat. Ya, riwayat yang pertama bahwasanya salat gaib khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, ya salat gaib disyariatkan secara mutlak ya, dengan dalilnya salat Nabi kepada Najasyi. Sekali lagi ini dalam madhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Ya, secara mutlak boleh gitu ya. Taib. Kemudian yang ketiga, ya tidak disyariatkan kecuali pada orang yang memiliki jasa besar. Nah, oleh karenanya orang yang memiliki jasa besar bisa jadi seperti raja, ya, presiden, pemimpin negara, ya, atau demikian pula ulama, ya, ulama. Kalau kita lihat secara pengalaman, ya, secara pengamalan di sini, ya, ketika raja meninggal dunia pada saat itu Raja Abdullah, ya, Allah yarhamuhu, ya, wa ghafarallahu lahu, ya, maka masyarakat langsung di seluruh masjid-masjid disebar info untuk melaksanakan sholat gaib ya. Taib ini yang ketiga. Ya, jadi tidak disyariatkan kecuali pada orang yang memiliki jasa besar ya. Dan Najasyi adalah seorang raja. Taib, dan dia pembesar ya. Yang keempat, tidak disyariatkan kecuali apabila mayit diketahui belum ada yang mensolatinya ya. Dan pada saat itu Najasyi belum ada yang mensolatkannya ya. Najasyi belum ada yang mensolatkannya. Dan seandainya Nabi SAW tidak diberi wahyu oleh Allah tentang wafatnya Najasyi, beliau pun tidak tahu. Tapi Allah memberitahu, kemudian akhirnya beliau mensolatkan jenazah untuknya, ya, diikuti para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian penyusun mengatakan pendapat inilah yang paling kuat karena banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia pada zaman beliau, tetapi tidak dinukil bahwa beliau mensalati mereka. Ya, ini insya Allah ya, saya pribadi pun lebih cenderung kepada pendapat yang ini. Ya, ketika ada orang-orang yang belum disolatkan, ya, ketika ada orang-orang yang belum disolatkan jenazah, ya maka disyariatkan untuk mensolatkan mereka. Ya, tapi kalau sudah ada, maka itu sudah cukup. Ya, apalagi hukum sholat jenazah ini ya termasuk fardu kifayah. Ketika sebagian melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dan realitanya para sahabat dahulu ketika di peperangan entah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sepeninggal beliau, ya, maka tidak ada nukilan bahwa mereka mensolatkan jenazah untuk mereka para sahabat yang mulia. Jadi kata beliau, pendapat yang kuat adalah pendapat keempat. Ya, pendapat yang terkuat adalah pendapat keempat. Tayyib.
Sementara para jamaah rahimanillah wa iyyakum, kalau kita perhatikan ya, untuk mereka para jenazah COVID ya, dari beberapa video yang sampai kepada kami ya, mereka sudah disolatkan ya, sudah disolatkan di rumah sakit oleh beberapa dari kaum muslimin ya. Memang di satu sisi mungkin kita melihat sedih ya, menyedihkan, subhanallah, yang mensolatkan hanya beberapa saja. Namun para jamaah sekalian, ya, mereka yang terkena wabah, ya, ingat bahwasanya ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka mereka pahalanya seperti orang yang mati syahid. Mereka termasuk orang yang mati syahid. Ya, itu adalah keutamaan. Ya, ini khusus bagi mereka yang sabar dengan musibah yang menimpa mereka. Ya, itu adalah keutamaan. Ya. Dan kita tidak bisa memilih juga meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Ya, di satu sisi kita sedih, tapi di sisi yang lainnya, subhanallah, ya, mereka adalah pilihan-pilihan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ketika orang-orang itu Allah berikan kesabaran, ya, tabah dengan penyakitnya, kemudian taat kepada Allah, ya, dia demikian pula sudah berusaha untuk menaati pemerintah, ya, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ya, bagi mereka pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, pendapat yang terkuat ini adalah yang keempat, bahwa ketika ada jenazah yang belum disalatkan maka kita disyariatkan untuk mensalat di gaib ya. Tapi kalau sudah ada yang mensalatkan maka itu sudah cukup ya. Gugur kewajiban atas yang lainnya. Nah, itu dua amalan yang pertama dan kedua salat, yang pertama puasa dan kedua salat. Adapun yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Ya, ini termasuk amalan mulia. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, ayat ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu, di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ya, ini menunjukkan Al-Quran, Ramadan adalah syahrul Quran. Maka sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita ya selalu mengecek bacaan Al-Qur'annya pada malaikat Jibril pada bulan tersebut. Ya benar. Ya, malaikat Jibril setiap malam ya datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetor ya bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini ya dilakukan oleh beliau setiap malamnya, dan ini dilakukan oleh beliau setiap malamnya. Dan kalau kita mengulang-ulang kembali tentang bagaimana luar biasanya generasi salafus soleh dahulu dalam menghafalkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka sesuatu yang luar biasa. Ya, di antara mereka ada yang setiap 3 hari sekali, 7 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, bahkan ada yang sekali, setiap hari sekali. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan sampai dalam selama bulan Ramadan 60 kali khatamnya ya. Ada riwayat Utsman bin Affan dalam satu rakaat itu khatam Al-Qur'an. Ini mereka yang begitu semangat dalam menghafalkan Al-Qur'an dan dalam menghatamkan Al-Qur'an ya. Taib. Dan untuk keutamaannya ya, cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an sebuah hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul, ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim juga satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim berarti dia ya membaca 3 huruf dan dia mendapatkan 30 kebaikan ya. Tinggal dikalikan berapa banyak kebaikan-kebaikan, berapa banyak huruf dari Al-Qur'an yang dia baca, kemudian dikalikan dengan kebaikan-kebaikan tersebut.
niscaya dia akan mendapatkan ya keutamaan yang begitu besar ya, pahala yang begitu besar. Dan ini kesempatan untuk nabung pahala ya. Jangan yang diisi rekening terus ya. Tabungan di dunia saja. Ya, tabungan di akhirat penting juga untuk diisi ya, yaitu dengan amal soleh kita. Ya, kita menabung amal soleh kita dan itu yang tersisa insya Allah nanti di akhirat. Semoga Allah berikan kemudahan. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, mari kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan saat ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Kita ajak istri dan anak kita makmurkan rumah dengan bacaan Al-Quran. Ya. Dan kata beliau, ya, tidak perlu tadarusan di masjid, cukup di rumah masing-masing dengan keluarga kita tercinta. Ya, apalagi di masa COVID-19. Ya, bahkan ketika tidak ada COVID-19, ya, maka sebaiknya pun tadarus ya yang baik adalah masing-masing ya, masing-masing di rumah ya, dengan keluarga ya, maka itu adalah kebaikan. Dan tidak ada petunjuk bagi-bagi juz ya, ada 10 orang masing-masing 3 juz ya, atau ada 30 orang masing-masing 1 juz ya. Seandainya satu malam selesai 1 juz masing-masing, berarti khatam mereka selesai ya, berarti masya Allah khatam ya. Kemudian hari kedua, malam kedua khatam lagi dan seterusnya ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang saleh, oleh para ulama ya, masalah seperti ini. Jadi masing-masing mengkhatamkan diri sendiri. Dan sudah disampaikan tadi ya, bahwasanya para salafus saleh dahulu termasuk Imam Syafi'i, Utsman bin Affan ya, dan yang lainnya, mereka mengkhatamkan masing-masing ya. Mereka mengkhatamkan masing-masing ya. Taib, itu yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Selanjutnya di antara amalan yang penting juga adalah sedekah dan saling berbagi ya. Sedekah dan saling berbagi. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Marilah kita contoh pribadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Ya, beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan. Sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Ya. Dan para jamaah ya, kedermawanan beliau ini ya tidak dengan harta saja, dan kita pun demikian ya, maksudnya tidak semua orang berharta ya, jadi dengan apa saja yang dia mampu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ide, dengan nasihat ya, dengan seandainya memiliki harta ya dengan harta ya. Seandainya dia ada kemampuan dengan ilmu, maka dia sebarkan ilmu di tengah masyarakat ya, atau dengan hal-hal yang lainnya yang bermanfaat untuk orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Ketika kita memiliki ilmu, kita sampaikan pada orang lain ya, maka itu adalah kebaikan ya. Ketika kita memiliki harta ya, meskipun tidak banyak, tidak disyaratkan untuk sedekah itu harus melimpah hartanya, lebih dari cukup kemudian dia keluarkan, maka itu adalah kebaikan ya. Maka itu diantara sebaik-baik sedekah adalah juhudul mukil ya, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang dia tidak memiliki kelebihan ya, dia cukup-cukup ya, bahkan bisa jadi kurang, tapi dia memberi kepada orang lain ya, itu adalah kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Beliau sangat dermawan jika bulan Ramadan ya. Jika di bulan Ramadan ya. Jadi beliau dermawan ketika di bulan Ramadan ini lebih dermawan dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Ya, demikianlah suri teladan kita, uswah hasanah kita ya. Sudahkah kita mencontohnya ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan kemudahan ya untuk mencontoh gerak-gerik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di antara ulama dahulu ada yang mengatakan ya, seandainya dalam menggaruk kepala saja ada asar, ada riwayatnya, maka aku akan lakukan. Ya, dalam gerak-gerik kita seandainya ada tuntunannya, kita lakukan. Ya, dan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ya. Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat dalam bersedekah dan berbuat baik kepada umat manusia dan orang-orang lemah dengan berbagai macam kebaikan. Lebih-lebih memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa.
ya, karena pahala dan ganjarannya sangat besar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, yang berbagi buka puasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahala yang berpuasa sedikit pun. Nah, ini keutamaan orang yang berbagi kepada orang yang berbuka. Dan memberi makan orang yang berpuasa memiliki beberapa bentuk ya. Pertama, mengundangnya untuk makan di rumah. Nah, kalau untuk saat ini tidak memungkinkan ya, sebaiknya dihindari. Ya, kemudian membuat makanan dan mengirimkannya untuknya. Ya subhanallah, hari ini saya dapat kiriman tiga kotak ini, masya Allah. Saya ucapkan jazakallah khair untuk akh yang mengirim pada saya ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi harta antum. Kemudian yang ketiga, membelikan makanan untuknya. Ya, jadi ini dengan tiga cara. Dan mungkin ada orang-orang tertentu memiliki cara ya sekarang. Banyaklah cara-cara ya. Bisa beli online, mungkin ada teman kita yang tahu dia mungkin gaji tidak keluar atau mungkin kurang ya. Kita kirim makan, tolong dikirim ke dia ya, nomor ke alamat yang dituju ya. Maka itu adalah kebaikan ya. Itu adalah kebaikan untuknya. Dan sekarang cara banyak orang bersedekah itu tidak perlu diajari pun mereka sudah masya Allah pintar-pintar ya. Sebagian atau banyak dari teman-teman saya yakin mereka orang yang sangat diam-diam bergerilya ya, diam-diam menghanyutkan dalam masalah ibadah. Ini luar biasa. Diam-diam tidak tampak tapi ibadahnya masya Allah ya. Di luar canda tawa ya, ketemu teman ahlan canda dan sebagainya, tapi ketika sendiri ya mungkin dia menangis ya, dia khusyuk dalam sholatnya, rajin membaca Al-Quran dan sebagainya. Di luar tidak menampakkan ya, tapi ketika sendiri luar biasa. Orang-orang seperti ini yang luar biasa. Kita berharap semoga termasuk hamba-hamba yang seperti ini ya. Di luar seakan-akan tidak tampak, tapi ketika dikala sendiri ya, dia benar-benar takut pada Allah, dia benar-benar dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ya, ingatlah saudara-saudara kita yang terdampak ya, terimbas bencana COVID-19. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin ya. Saya ada teman ya, orang yang benar-benar dia afif ya, ifah, punya benar-benar menjaga diri ya. Dia punya izzah ya, memiliki harga diri ya, tidak mau merendahkan ya. Tapi dia punya amanat menjaga pondok ya. Beberapa kali hubungan sama saya ya, komunikasi, dan ketika mendesak baru menyampaikan pada saya ya. Subhanallah, dia seorang ustadz ya di Jawa Tengah ya, dia menyampaikan hajatnya pada saya. Ini menunjukkan ketika dia sampai seperti itu sangat-sangat butuh ya. Dan alhamdulillah ya, di satu sisi ada seorang yang memberi amanat pada saya ya. Akhirnya gayung bersambut ya, tenang saja Ustadz ya, insya Allah dalam beberapa hari saya kirim ya. Kemudian alhamdulillah ya, sudah saya transfer pada tersebut ya, pada ustadz tersebut ya. Alhamdulillah, jadi dari jamaah yang diam-diam kemudian membantu dan saya berikan kepada tersebut. Dan saya katakan itu bukan dari saya ya, itu bukan dari saya tapi dari teman. Alhamdulillah ya. Dan bisa jadi banyak orang-orang yang diam-diam tidak berani seperti itu ya. Dan beliau ini menyampaikan bukan untuk dirinya ya. Meskipun di satu sisi beliau pun saya yakin membutuhkan juga ya, karena dia termasuk dari pengajar ya. Hanya saja dia katakan ini buat ustadz-ustadz yang sebenarnya mereka punya motor, punya laptop, punya HP, tapi untuk makan ya, imbasnya ini ya, mereka terkena imbas ya. Mungkin seandainya hingga beberapa pekan tidak ada, mungkin motor sudah dijual, bisa jadi HP sudah dijual ya, atau laptop. Sementara mereka butuh ya untuk mengajar, untuk keluar mengajar ya, atau demikian pula untuk laptop untuk mencatat, HP untuk komunikasi ya. Apalagi di saat-saat sekarang termasuk ini adalah sesuatu yang penting untuk mereka. Tapi alhamdulillah ya, ada teman yang perhatian di satu sisi ya, ini menjaga diri hingga akhirnya ketika dia minta menunjukkan bahwasanya dia
benar-benar dalam kesulitan. Ini sebagai contoh saja, ya. Banyak cerita-cerita di luar sana berkaitan dengan masalah ini, ya. Dan saya bergembira sekali, ya. Saya sebutkan satu pondok di Lombok, ya, yaitu ada pondok Abu Hurairah, ya. Pondok Abu Hurairah di apa? Di Mataram, di kota Mataram. Mudirnya, karena kepala sekolahnya adalah teman saya waktu di Libya, ya. Subhanallah, memberikan bantuan ke tengah masyarakat, ya, untuk para guru-guru, ya. Sebagian guru-guru mereka ketika berhenti terputus juga gaji, ya. Yang kemudian untuk masyarakat miskin tidak tanggung-tanggung, ya, beras ditata di tengah lapangan. Mungkin sebagian dari para jamaah pun sudah mendapatkan kabar ini, ya. Tersebar kabar ini, subhanallah. Saya buka, ada ada kabar masuk televisi, ada kabar demikian pula di Instagram pun masuk pula, ya. Tidak bukan hal yang sedikit, tapi sangat melimpah, ya. Beras 25 kilo, ya, kalau tidak salah, ditata di lapangan dengan jarak kurang lebih 1 meter. Kemudian ada telur beberapa kerat atau apa itu, ya. Kemudian sembako yang lainnya. Ini benar-benar luar biasa, dan ini adalah contoh yang baik, ya. Dan insya Allah banyak juga dari teman-teman kita yang semangat, ya, dalam masalah ini, ya. Taib. Kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat. Ini adalah amalan yang begitu mulia, ya. Terlebih lagi orang kaya, ya, pengusaha, pemerintah, ya, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya, ya, untuk membantu masyarakat terdampak, ya. Ya, dan mereka yang dengan mudah ke sana kemari, ya, naik mobil mewah, ya, yang gaji nggak tahu berapa puluh juta, ya. Begitu banyak di Indonesia orang-orang seperti ini, ya, yang selama ini kita lihat kesannya hanya yang dilihat adalah diri mereka, ya. Ya, semoga mereka mendapatkan hidayah orang-orang seperti itu, ya. Membantu orang-orang miskin, ya. Bisa jadi di tabungan mereka, ya, itu untuk 10 tahun ke depan itu cukup buat makan dirinya dan keluarganya, ya. Apalah faedahnya, ya, ketika esok dia meninggal dunia, ya. Semua itu akan dengan mudah berpindah tangan kepada orang lain, ya. Ini yang sangat disayangkan sebagian dari kita, ya, yang mungkin tidak sedikit, ya, orang-orang yang lupa dengan akhirat, yang dilihat adalah dunia, ya. Terkadang bahkan, ya, tidak sungkan untuk menyakiti orang lain, bahkan untuk menzalimi orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Wa na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Untuk urusan dirinya. Ya, ini benar-benar ananiyah tingkat top ataupun egoisme paling tinggi, ya. Na'udzubillah dari sifat seperti ini. Ya, pelit, ya, kikir, bakhil, medit, ya, terkumpul dalam dirinya hal semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga mereka memperhatikan orang-orang di tengah-tengah kita, masyarakat di Indonesia, ya. Orang-orang seperti itu sangat butuh untuk melihat orang-orang bawahan, ya. Orang-orang bawahan yang bisa mengambil pelajaran darinya, seandainya mereka masih punya mata hati, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada mereka. Selanjutnya para jamaah, dahulu tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bersedekah dan memerintah rakyat untuk bersedekah. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari dinasti Umayyah, salah satu dari keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, cucu atau cicit dari Umar, ya, saya lupa. Ini seorang yang berilmu dan dia adalah seorang khalifah, ya.
begitu jarang terkumpul ya dua sifat ini pada diri seorang ya, yaitu raja atau khalifah atau pemimpin yang berilmu, yang memiliki agama ya. Dan beliau adalah salah satunya. Beliau memerintahkan pada para gubernurnya ya untuk bersedekah, demikian pula kepada rakyat ya untuk bersedekah. Itu bagi mereka yang memiliki kelebihan. Kemudian ya nasihat dari penyusun Ustadz Abu Ubaidah hafizahullah, mari kita saling membantu, saling peduli dan saling bahu-membahu, gotong royong ya menanggung cobaan ini sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah di antara kita ya, ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan di dalam Islam. Nah, ini para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, saling memberi hadiah, berbagi, memberi makan dan sebagainya ya, intinya menjadi orang yang dermawan ya. Ini sesuatu sifat yang begitu mulia ya, dermawan di sisi Allah ya, bukan dermawan di sisi manusia ya. Maksudnya mengharapkan pujian, sanjungan dan kalimat-kalimat yang baik dari mereka, tidak, jangan seperti ini ya. Cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan semua itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian di antara amalan juga yang bisa kita amalkan adalah berdoa ya. Adalah berdoa, ini yang kelima. Termasuk keberkahan bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa. Keadaan berpuasa merupakan saat-saat waktu terkabulkannya doa ya. Ini ketika berpuasa ya adalah waktu mustajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku ya, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat ya. Allah itu qarib, begitu dekat. Dekatnya Allah dalam hal apa? Kita lihat ya kelanjutan ayat ini. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon padaku. Coba para jamaah perhatikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon padaku. Ya, syaratnya apa? Berdoa itu saja. Ya. Maka itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, beliau fokusnya itu bagaimana beliau bisa berdoa ya. Adapun ijabahnya beliau tidak mementingkan hal itu, serahkan sama Allah. Demikian pula kita, yang penting kita bisa berdoa, terus berdoa ya. Ijabah serahkan sama Allah, sudah selesai ya. Di balik itu husnudzon pada Allah, jangan melakukan hal-hal yang dapat menggagalkan terkabulkannya doa ya, seperti maksiat, memutuskan silaturahim ya, durhaka kepada orang tua ya, atau demikian pula tergesa-gesa, kok doa tidak diijabahi, ya, sudahlah malas berdoa. Nah, tidak demikian, tidak boleh ya. Sudah disampaikan tugas kita berdoa, urusan dikabulkan itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak milik Allah ya. Nah, apabila memperhatikan hal-hal ini ya, dia tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi terkabulkannya doa, maka doa itu terkabulkan insyaallah ya. Kemudian kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini perintah untuk berdoa kepada Allah, memperbanyak doa padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa." Sesungguhnya, kita baca dulu aja. Inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailatin li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka pada ya setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Kita semuanya ya, kita semuanya disyariatkan untuk berdoa dan ada harapan untuk doa kita dikabulkan tanpa dilihat oleh Allah apakah kita banyak berbuat dosa atau tidak ya, dan Allah tidak menunggu atau tidak mengabulkan hanya doa orang-orang yang bersih dari kemaksiatan dan dosa. Dan selamanya ya orang tidak bisa bersih dari itu. Pasti dia suatu saat akan bermaksiat, berdosa kepada Allah ya. Seandainya orang sudah menjaga dari dosa-dosa besar ya, mungkin dia suatu saat ya terjerumus dalam dosa kecil ya. Dan ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yaitu pada bulan Ramadan. Itu maksudnya tadi ketika dibebaskan, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan di
bulan Ramadan, ini maksudnya di bulan Ramadan ya, pada setiap hari dan malam ya, dibebaskan dari neraka, maka ini adalah pada bulan Ramadan. Ini merupakan keutamaan besar bagi bulan Ramadan dan orang yang berpuasa, menunjukkan keutamaan dosa, menunjukkan keutamaan doa dan orang yang berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walid wa da'watul saimi wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak tertolak. Ada tiga doa yang mustajab, yang tidak tertolak. Siapa saja mereka? Ya, pertama doa orang tua. Nah, ini doa orang tua. Maka itu hati-hati orang tua ya, jangan mendoakan keburukan untuk anaknya. Sebaiknya doakan kebaikan untuk anaknya. Ya, sebagai info dan insya Allah banyak dari kita yang tahu ya, bahwasanya Imam di Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais ya, hafizahullah, beliau dahulu ketika kecil wajar terkadang nakal ya, maka terkadang ketika anaknya sedang nakal, ibunya mendoakan semoga Allah menjadikan dirimu menjadi apa, Imam Al-Haramain ya, menjadi imam di Masjidil Haram, dan subhanallah terkabulkan doa orang tuanya ya. Dan ini adalah kebaikan ya, ketika seorang orang tua melihat anaknya bandel, rewel ya, dan terkadang kita dapati namanya anak-anak juga seperti itu ya, maka ya ketika dia bisa mendoakan dengan kebaikan, maka itu adalah hal yang luar biasa ya. Hindarkan dari doa-doa yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk ya. Saya punya ustadz-ustadz itu belajar ya waktu di Surabaya, mereka ketika marah dengan kita ya, kepada kita, apa yang dikatakan, Allah yahdik ya, Allah yahdik ya Sulhan, semoga Allah memberikan petunjuk padamu wahai Sulhan ya. Ini sesuatu yang baik ya, tapi tentu saja tidak adab juga ketika kita di depannya mengatakan amin ya. Ya, itu adalah doa yang baik karena mereka sedang marah ya dalam masalah ketika itu ya. Karena mungkin kita perbuatan kita yang tidak baik ya di kelas, mungkin malas-malasan dan sebagainya ya, sehingga didoakan dengan doa yang baik ya, Allah yahdik ya, Allah yahfad ya, semoga Allah menjagamu ya. Ini dua kalimat, Allah yahfad atau Allah yahdik ya. Tapi pertama doa orang tua, yang kedua wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa, dan yang ketiga da'watul musafir. Nah, ini para jamaah doa orang yang berpuasa ya, doa orang yang berpuasa berarti dari pagi sampai maghrib, sampai tiba waktu berbuka. Dan ketika berbuka ya, itu pun ada doa juga, ada hadis juga khusus ya. Apa namanya? Rasul menjelaskan wa da'watus shaim hina yuftir, dalam sebuah riwayat hatta yuftir. Ya, ketika orang yang berpuasa itu berbuka atau ketika dia berpuasa sampai berbuka ya. Oleh karenanya, dan ketika hadis apa namanya dikatakan orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ini mencakup sebelum dan ketika berbuka dan setelahnya ya, kurang lebih sesaat ya, ketika dia berbuka itu, maka itu adalah doa yang mustajab ya. Nah, oleh karenanya kita pun berusaha untuk memperbanyak juga doa ya. Maka bergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak berdoa, dengan penuh menghadirkan hati dan kemantapan, khusyuk dan mantap ya. Janganlah sia-siakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tiada guna. Lebih-lebih saat akan berbuka puasa, perbanyaklah doa agar Allah melindungi kita dari wabah dan segera mengangkat wabah ini dari kita. Dan insya Allah kita semuanya para jamaah pun sudah para rajin-rajin berdoa ya. Kita mohon pada Allah semoga Allah segera mengangkat wabah ini ya, mengangkat wabah ini dari kaum muslimin, dari negeri-negeri Islam ya, dan dari kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian masalah selanjutnya ya, termasuk masalah doa, apakah disyariatkan kunut karena wabah ya. Ini termasuk hal yang dilayangkan juga oleh sebagian ya, tentang masalah kunut. Penyusun mengatakan, Abu Ubaidah hafizahullah, apakah disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah karena bencana? Apakah disyariatkan hal tersebut ya? Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengutarakan masalah ini dan menjawabnya. Kata beliau, apabila kaum tertimpa suatu bencana yang tidak ada kaitannya dengan anak Adam ya, seperti wabah, tsunami, gempa bumi ya, ini apakah seseorang, beliau mengatakan, apakah seorang hendaknya melakukan kunut atau tidak? Jadi sekali lagi ya, tertimpa suatu bencana yang tidak ada kaitannya dengan anak Adam ya, wabah, tsunami, gempa bumi ya, maka ini
bagaimana seperti ini ya. Kata beliau jawabnya tidak kunut ya. Apakah melakukan kunut atau tidak? Jawabnya beliau tidak kunut. Sebab bencana seperti ini sering menimpa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak melakukan kunut. Ya, sekiranya ada petunjuk dari beliau, ya, maka sudah sampai pada kita. Tapi realitanya di kitab-kitab para ulama tidak disampaikan hadis-hadis tentang kunut dalam masalah-masalah seperti ini. Dan kemudian beliau memberikan kaidah, dan setiap hal yang faktor penyebabnya sudah ada pada zaman Nabi, tetapi beliau tidak melakukannya, padahal tidak ada yang menghalanginya, maka ya itu tidak disyariatkan. Ya, setiap hal yang faktor penyebabnya sudah ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi beliau tidak melakukannya, padahal tidak ada yang menghalanginya, ya, maka hal itu tidak disyariatkan. Ya, ini adalah kaidah berharga yang hendaknya seseorang menggigitnya dengan gigi geraham karena sangat berfaedah, ya, termasuk dalam masalah ini, ya, hal-hal seperti yang terjadi di sekitar kita, ya, seperti apa yang beliau sampaikan di sini, ya, beberapa seperti wabah, ya, demikian pula gempa bumi ini di kalangan sahabat pun terjadi, ya, tapi ternyata mereka tidak melakukan, ya, kunut nazilah. Oleh karenanya beliau mengatakan tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Dan sebagian ulama lainnya berpendapat disyariatkan melakukan kunut nazilah karena wabah. Dan ini yang difatwakan oleh MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, ya, sehingga jika seorang melakukannya maka hendaknya tidak diingkari. Ya, ini menunjukkan ada khilaf dalam masalah ini, ya, dan sikap kita ketika itu adalah khilaf yang muktabar, ya, maka hendaknya saling berlapang dada, ya, dalam masalah ini. Ya, dan dia berusaha untuk mencari mana yang terkuat dari pendapat yang ada, ya, dari dua pendapat yang ada, ya, dan wallahu a'lam. Hal ini insya Allah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau nukil di sini inilah yang terkuat, ya. Kalau ada yang melakukan maka silakan, ya. Wallahu a'lam. Kemudian masalah selanjutnya adalah doa bersama tolak bala, ya. Itu doa bersama untuk tolak bala. Apakah dibolehkan, ya? Bolehkah? Sebagian orang melakukan ritual ibadah doa bersama-sama untuk tolak bala dengan analogi, ya, dengan kias seperti salat istisqa, ya, atau minta hujan, yang jelas disyariatkan di dalam Islam. Namun apakah hal ini dibenarkan? Jadi mereka melakukan ritual ibadah bersama-sama keluar menuju lapangan, ya, dengan mengkiaskan bahwasanya ada salat istisqa, ya, yang keluar bersama-sama menuju lapangan, ya. Nah, ini bedanya ini ketika ada wabah. Kalau istisqa yaitu ketika hujan tidak turun atau meminta turunnya hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana, apakah ini benar? Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, beliau mengatakan pada asalnya doa untuk menghilangkan wabah tidaklah terlarang, ya. Doa untuk menghilangkan wabah tidak terlarang, ya, seperti kita berdoa masing-masing di rumah, ya, atau mungkin, ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau masjid-masjid yang ada pelaksanaan sholat, ya, mereka berdoa, ya, di dalam sujud dan sebagainya, ya, mereka berdoa, ya, atau dalam khutbah Jumat ketika beberapa tempat masih ada, ya, maka ini tentu tidak mengapa, ya. Namun berkumpul untuk berdoa bersama seperti pada salat istisqa, maka ini termasuk bid'ah, ya. Ibnu Hajar bahkan dengan tegas mengatakan ini adalah bid'ah atau perkara baru dalam agama. Pada zaman sekarang, ya, wabah taun pertama kali muncul di Kairo pada 27 Rajab 27 Rabiul Akhir tahun 833, abad ke-9 Hijriah, ya. Ini kisah, dan kita hendaknya mengambil pelajaran dari yang terdahulu, ya. Dalam masalah-masalah seperti ini kita mengambil pelajaran dari yang terdahulu, ya. Baik, kemudian korban yang meninggal tidak lebih, ya, dari 40 orang. Awalnya tidak lebih dari 40 orang. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang pada 4 Jumadil Ula. Dari tadi awalnya adalah Rabiul Akhir, ya. Ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula. Ini tanggal 27, korban yang meninggal tidak lebih dari 40 orang. Kemudian pada 4 Jumadil Ula, mereka keluar. Setelah dianjurkan untuk puasa, ya, seperti dalam istisqa, ya. Mereka keluar yang kemudian dianjurkan untuk berpuasa. Yang kemudian mereka berkumpul dan berdoa bersama lalu pulang. Belum selesai bulan Jumadil Ula, ternyata justru korban semakin banyak.
Ya, sehingga setiap hari korban yang mati lebih dari 1.000. Dan luar biasanya memang ulama pun menjelaskan dalam masalah ini ya, bahwa di masa-masa seperti ini akan ada hal-hal baru, perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin ya, dengan dalih demikian dan demikian, dengan alasan demikian dan demikian ya. Dan yang terjadi apa? Ternyata malah menyebabkan banyak korban berjatuhan, bergelimpangan ya. Dan ini dikatakan setiap hari korban yang meninggal dunia lebih dari 1.000 ya. Apalagi pada saat itu ya, untuk masalah kesehatan medis tidak seperti sekarang ya. Oleh karenanya hendaknya hati-hati dalam masalah ini ya. Dalam masalah ini jangan sampai kita menjadi sebab orang itu celaka ya, dan jangan sampai orang lain menjadi sebab kita nanti yang celaka ya. Satu sama lain hendaknya saling menjaga diri dan menjaga orang lain, kemaslahatan bersama yang perlu diperhatikan ya. Taib. Nah, kemudian beliau mengatakan seandainya hal itu disyariatkan, tentu tidaklah samar bagi salaf ya, generasi terdahulu dan bagi para ulama sepanjang zaman. Sedangkan tidak dinukil dari mereka hadis atau athar pun ya. Secara riwayat athar hadis tidak ada ya. Yang ada kisah-kisah seperti ini dan ternyata dampaknya buruk ya, dampaknya buruk. Dan sudah kita sampaikan kemarin juga realita beberapa yang terjadi ya. Ada yang tetap memilih untuk melakukan hal-hal melibatkan massa perkumpulan ya, sebagaimana ijtima' di goa yang kita dengar ya, dan beberapa orang-orang yang melakukan hal yang sama yang kemudian terjadi bagaimana? Pulang akhirnya membawa virus ya, yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Dan sudah kita sampaikan kemarin, bahkan diantaranya ketika dia sudah sembuh, orang yang terinfeksi karena sebab dirinya itu yang meninggal dunia ya, karena sebab dirinya. Bagaimana ya, bagaimana diri kita seandainya diri kita menjadi penyebab orang meninggal dunia? Ini perasaan sungguh-sungguh berdosa. Taib. Selanjutnya Al-Hafidz As-Suyuti juga menguatkan tidak bolehnya ya. Kata beliau hal itu tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Lanjutnya lagi, bencana seperti itu terjadi pada masa Imam Huda, yaitu Umar ibn Khattab, sedangkan para sahabat saat itu masih banyak, namun tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang melakukan ritual doa bersama tersebut. Ya. Pada masa Ta'un Amwas ya, pada saat itu, ya beberapa sahabat ada yang meninggal dunia. Ya, seperti siapa? Mu'ad bin Jabal dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, saya lupa. Tapi ternyata mereka tidak melakukan hal semacam ini. Apalagi perkumpulan seperti ini, ya seperti itu merupakan salah satu potensi penularan. Maka jangan sampai kita melakukan kebid'ahan untuk tolak bala, karena itu bukan solusi. Ya. Nah ini hendaknya kita berpikir dengan jernih. Ya. Kita pahami secara agama, secara dalil bagaimana, ya, bukan dengan hawa nafsu. Yang kemudian yang kedua kita perhatikan secara medis juga bagaimana. Ya. Alhamdulillah tidak bertentangan dalam masalah ini antara ilmu syar'i dengan ya, dunia kedokteran. Ya. Kemudian yang keenam, ini diantara amalannya juga adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri pada Allah dari seorang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Itu maksudnya orang tertentu ini yang terkumpul padanya syarat-syarat tertentu tersebut itu yang melakukan i'tikaf ini ya, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri pada Allah. Melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan sunnah yang dianjurkan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma', dan bisa wajib apabila dengan nadar ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian ya, mencampuri mereka itu istri-istri kalian ya, sedangkan kalian beriktikaf di masjid ya. Nah, ini menunjukkan iktikaf di masjid ya, dan itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ya. Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau berkata, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Ya. Namun jika i'tikaf menimbulkan bahaya, maka cukup diganti dengan memperbanyak ibadah di rumah saja. Ya. Dan insya Allah untuk saat-saat ini ya,
hampir tidak ada. Ya. Seandainya ada mungkin jarang ya yang membuka masjid dibuka untuk i'tikaf ya. Ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali serta kaidah fikih bahwa darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan ya. Jadi yang terbaik adalah ya, menghindarkan diri dari kerusakan daripada mendapatkan kebaikan. Sehingga bagaimana? Ya, maka perbanyak ibadah di rumah saja ya. Karena syarat i'tikaf adalah di masjid ya. Syarat i'tikaf adalah di masjid. Tapi kemudian amalan yang ketujuh ya. Salat hari raya Idul Fitri. Salat hari raya disyariatkan dan syiar Islam dengan kesepakatan ulama. Ya, sudah kita sampaikan syiar adalah ibadah-ibadah yang tampak ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain berdasarkan hadis an Ummi Athiyyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyyat wa dhawatil khudur. Fa ammal huyyat fayatazilna al musalla wa yashhadna al khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab qala litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Ya. Apa artinya? Dari Ummu Atiyah, ya, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan gadis-gadis menjelang usia balik, wanita-wanita yang tengah haid, dan gadis-gadis pingitan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ini disyariatkan untuk keluar. Ya. Adapun wanita yang haid, mereka menjauhi tempat sholat dan menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Ya. Saya berkata, wahai Rasulullah, seorang di antara kami tidak memiliki jilbab, apakah dia diperbolehkan ya itu tidak berangkat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaknya temannya meminjaminya jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan yaitu undangan kaum muslimin ya. Nah ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ya, hendaknya untuk di hari raya Idul Fitri ya, Idul Adha dan untuk saat ini begitu dekat dengan Idul Fitri ya, maka ini yang disyariatkan. Secara asalnya adalah keluar menuju lapangan. An ukhti Abdullah bin Rawaha al-Ansari radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wajib al-khuruju ala kulli dhati nitaqin ya'ni fil 'idain. Dari saudarinya Abdullah bin Rawaha al-Ansari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wajib keluar bagi setiap orang yang punya nitaq, itu pakaian sejenis sarung atau rok yang ada pengikatnya, yakni pada 2 hari raya. Nah, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para jamaah, ya, hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah jami'ah. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Khan, As-San'ani, Al-Albani dan yang lainnya dan lain-lain. Ya, itu hendaknya keluar ya. Dan hukum asalnya menurut sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah ya sepenggal beliau, tempat pelaksanaan salat hari raya adalah di lapangan kecuali apabila ada udzur seperti hujan ya maka boleh di masjid ya. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama ya. Syekh Ahmad Syakir menukil ucapan para ulama berbagai mazhab lalu mengatakan hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, salat hari raya di lapangan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Tidak pernah mereka melaksanakan salat hari raya di masjid kecuali apabila ada udzur seperti hujan dan selainnya. Inilah mazhab Imam 4 dan ahli ilmu yang lainnya. Ya, oleh karenanya untuk masalah salat seandainya normal keadaan tidak seperti sekarang ini adalah di lapangan. Ya. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyelisih hal itu kecuali pendapat Syafi'i yang memilih salat di masjid apabila mencukupi penduduk negeri. Kendati pun demikian, ya, beliau membolehkan salat di lapangan walaupun masjid mencukupi mereka. Ya, bahkan secara tegas beliau membenci salat hari raya di masjid apabila masjidnya tidak mencukupi penduduk negeri. Ya, ini kalau diamalkan sekarang ini maka begitu sangat jarang bisa dikatakan ya masjid yang mencukupi penduduk yang banyak ya. Taib. Salat di lapangan mempunyai hikmah yang sangat dalam, yaitu kaum muslimin mempunyai 2 hari raya dalam setahun untuk saling bertemu dengan saudara lainnya, baik pria, wanita, dan anak-anak guna bermunajat pada Allah dengan satu kata, salat di belakang satu imam, ya, bertakbir, bertahlil, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, seakan-akan mereka satu hati. Ya, mereka semua bersenang, gembira
akan kenikmatan Allah sehingga hari raya memiliki makna yang berarti ya. Ini secara asalnya demikian dan kita tentu kangen dengan suasana seperti ini ya. Idul Fitri lebih wah lagi dibanding Idul Adha ya. Karena banyak mungkin teman-teman yang pulang ke rumah istilah mudik ya, atau pulang kampung ya, maka itu adalah kebahagiaan yang luar biasa ya. Namun ya, karena wabah saat ini ya tidak memungkinkan untuk berkumpul salat di lapangan atau di masjid karena akan membahayakan. Maka hendaknya salat Id dilakukan di rumah masing-masing ya tanpa khutbah. Ya, saya katakan ya kata beliau tanpa khutbah seperti halnya orang yang ketinggalan salat hari raya secara jamaah hendaknya salat 2 rakaat. Ya, Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya bab apabila seorang ketinggalan salat Id maka salat 2 rakaat. Berkata atau apabila ketinggalan salat Id maka salat 2 rakaat. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari dalam judul bab ini terdapat 2 hukum. Disyariatkannya salat Id bagi orang yang ketinggalan secara jamaah ya baik karena urusan daruri ya itu darurat ataukah tidak. Ya, menggantinya sebanyak 2 rakaat ya. Jadi pelaksanaannya 2 rakaat. Imam Malik rahimahullah berkata, siap orang yang salat Id ya sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, menurut saya dia takbir 7 kali pada rakaat pertama sebelum membaca yaitu Al-Fatihah dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca yaitu Al-Fatihah. Nah, dengan demikian ya dalam kondisi seperti ini kita tidak tahu belum ada info selanjutnya ya seandainya masih seperti ini ya dan kita mohon pada Allah semoga segera diangkat ya wabah ini ya maka seandainya masih seperti ini pelaksananya adalah di rumah ya secara berjamaah ya 2 rakaat dan dengan takbir takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Ini selain takbiratul ihram atau takbir intikal atau perpindahan ya dan tidak ada khutbah ya tidak ada khutbah. Dan kemudian para jamaah ini yang terakhir ya masalah kita sedikit nyebut yaitu zakat ya. Ada beberapa permasalahan tentang zakat yang sering ditanyakan saat ini mengingat kondisi wabah sehingga banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi sehingga memunculkan pertanyaan, bolehkah zakat didahulukan pengeluarannya sebelum waktu yang biasanya? Pertama, zakat mal dikeluarkan sebelum haul. Bolehkah? Ya, ini zakat mal ya. Dan ini yang rukun ya. Ini zakat yang rukun. Boleh mengeluarkan zakat sebelum berputarnya 1 tahun atau haul jika memang telah mencapai nisab. Nah, ini syaratnya nih. Kalau sudah mencapai nisab ya. Karena nisab adalah sebab dan haul adalah syarat ya. Kaidah fikih mengatakan taqdimu syai' ala sababihi mulghah wa ala syartihi jaiz ya. Mendahulukan sesuatu sebelum sebabnya adalah sia-sia. Adapun mendahului ya sebelum syaratnya maka boleh ya. Mendahulukannya sebelum sebabnya sia-sia, adapun mendahulukan sebelum syaratnya maka boleh. Sementara ya nisab ini adalah sebab dan haul adalah syarat. Ya, oleh karenanya diperbolehkan ya. Hal ini diperkuat oleh 2 dalil. Pertama, hadis riwayat Ali ya radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala minal Abbasi shadaqata sanatain. Sesungguhnya Nabi menyegerakan zakat Abbas selama 2 tahun. Jadi dibayarkan untuk 2 tahun ke depan ya. Maka ini dalil yang begitu kuat yang pertama. Kemudian yang kedua, secara akal ya, sesungguhnya syarat haul itu ditetapkan sebagai bentuk kasih sayang kepada pemilik harta ya seperti halnya tempo pembayaran hutang ya. Bukankah boleh seorang untuk membayar hutang sebelum tempo yang ditetapkan ya? Tentu boleh ya. Namun tidak boleh untuk melebihi tempo yang diberikan jika dia memiliki kemampuan ya, itu kezaliman ketika diakhirkan ya. Jadi boleh ya. Sehingga dengan demikian ya boleh bagi yang ingin mengeluarkan zakat mal saat-saat ini walaupun belum mencapai haul 1 tahun. Ya, lebih-lebih saat ini kondisi masyarakat sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Ya, ini sesuatu yang diperlukan oleh banyak masyarakat untuk saat ini ya. Nah, itu untuk zakat mal yang merupakan rukun. Adapun yang kedua zakat fitri awal Ramadan dan zakat fitri hukumnya wajib tapi bukan termasuk dari rukun ya. Menurut pendapat yang terkuat dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, waktu mengeluarkan zakat fitri ada 2. Yang pertama adalah waktu yang afdal, yaitu sejak malam hari raya hingga sebelum salat Idul Fitri. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Adalah Nabi memerintahkan agar menunaikan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju salat. Ya. Kemudian Imam Ibnu Tin berkata, yaitu sebelum keluarnya manusia menuju salat Id dan setelah salat subuh. Ya, jadi diperintahkan waktunya itu waktu yang afdol pada hari pada hari raya. Yang kedua, waktu yang boleh, yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Farada Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri." Ini ada beberapa. Kemudian selanjutnya, "Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain." Nabi mewajibkan sedekah fitri, ya, kemudian kelanjutannya, dan mereka para sahabat memberikannya ya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini berarti boleh didahulukan. Namun, bolehkah disegerakan di awal Ramadan? Ya, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Madhab Malikiyah, ya, para ulama madhab Maliki dan Hanabila, madhab Hambali, tidak membolehkan karena berarti mengeluarkan zakat fitri sebelum waktunya. Adapun madhab Hanafiyah, ya, mereka para ulama madhab Hanafi dan Syafi'iyah, para ulama yang bermadhab Syafi'i, ya mereka membolehkan zakat fitri di awal Ramadan dengan alasan karena sebab zakat fitri sudah ada. Karena sebab zakat fitri sudah ada yaitu puasa Ramadan. Seperti halnya boleh mendahulukan zakat mal sebelum haul setelah nisab. Ya, mereka mengatakan apa alasannya? Sebab zakat fitri sudah ada, sebab dengan alasan karena sebab zakat fitri sudah ada. Apa itu alasannya? Yaitu puasa Ramadan. Sebabnya adalah puasa Ramadan. Apakah ini benar? Ya, beliau jawab kemudian di sini, pendapat yang kuat menurut penulis adalah pendapat pertama karena alasan pendapat kedua lemah. Ya. Hal itu karena sebab zakat fitri bukannya masuk bulan Ramadan, namun sebabnya adalah selesai bulan Ramadan. Nah, ini ya, sebabnya adalah selesai bulan Ramadan, bukan masuknya bulan Ramadan. Ya. Ini dibolehkan 1-2 hari sebelumnya karena ada dalil ya, sebagai rukhsah atau keringanan. Ya, oleh karenanya zakat ini disandarkan kepada fitri atau zakat fitri yang artinya adalah zakat yang dikeluarkan karena kembali berbuka lagi setelah bulan puasa dan karena tujuannya adalah memberi kecukupan saat hari raya kepada orang yang miskin, ya, kepada orang-orang miskin sehingga tidak boleh didahulukan dari waktu yang telah ditentukan. Ya, wallahu alam. Jadi kesimpulannya, kalau untuk zakat mal boleh, untuk zakat fitri maka hendaknya tidak dilakukan, ya, hendaknya tidak dilakukan, ya. Kemudian, kapan waktu akhir zakat fitri, ya, pengeluaran zakat fitri, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitri setelah sholat Id. Ya, barang siapa yang membayar zakat fitri setelah salat Id, maka dia berdosa dan tidak diterima zakatnya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Ya. Man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salat fahiya shadaqatun minas shadaqah." Ini waktunya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor serta memberi makan orang miskin. Oleh karena itu pendapat yang tepat untuk zakat fitri ini diberikan kepada orang fakir miskin, ya, bukan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Itu untuk zakat mal, ya. Adapun zakat fitri hanya untuk orang miskin, fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, ya, maka itu adalah zakat yang diterima, itu salat Id, ya. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, ya, maka itu adalah sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya, ya. Maka itu jangan sampai dikeluarkan setelah salat, ya. Imam Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, tuntunan dua hadis ini bahwasanya tidak boleh mengakhirkan bayar zakat fitri setelah sholat Id dan waktunya dianggap habis dengan selesainya sholat Id. Inilah yang benar. Tidak ada yang dapat menentang dua hadis ini dan tidak ada yang menghapusnya serta tidak ada ijma yang dapat menolak pendapat yang didasari dua hadis ini. Ya. Kalau memang tidak ada sholat Id, ya kemudian permasalahan selanjutnya adalah seperti kondisi sekarang ini, ya, tidak ada sholat Id di lapangan. Ya. Karena itu beliau mengatakan kalau memang tidak ada sholat Idul Fitri di lapangan dan di masjid, apa patokan akhir zakat fitri itu? Ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, saya ulangi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ini mufti Arab Saudi sekarang ini, ya, hafizahullah, beliau menjelaskan
bahwa patokan batas akhir pengeluaran zakat fitri adalah setelah syuruk, ya, yaitu 15 menit setelah terbitnya matahari, yang biasanya saat itu dilaksanakan Idul Fitri. Jadi setelah syuruk, ya, kalau seandainya pada hari hanya, ya, jangan sampai waktu masuk syuruk, ya, pada subuh masih boleh, ya, jangan sampai tiba waktu syuruk atau pas waktu sholat Idul Fitri. Nah, ini hendaknya benar-benar diperhatikan. Taib, kita selesaikan aja langsung, ya. Tersisa satu, insya Allah. Masalah mudik, tahniah, id, atau ucapan selamat id dan saling berkunjung, ya. Pada dasarnya mengungkapkan kegembiraan pada saat hari raya Idul Fitri adalah diperbolehkan karena itu termasuk bagian dari syiar agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan rahimahullah, ya, izharu surur fil a'yad min sya'iriddin, menampakkan kegembiraan pada saat hari raya termasuk syiar agama. Ya, dahulu para sahabat saling mendoakan dan menyampaikan ucapan selamat hari raya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, kami meriwayatkan dari guru-guru kami dalam Al-Mahamiliyat, ya, dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair, beliau berkata, ya, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal 'idi yaqulu ba'duhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka, ya. Kata beliau terjemahannya, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling jumpa pada hari raya, ya, mereka mengucapkan pada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu, ya. Demikian juga mudik dan saling berkunjung di hari raya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Namun jika dalam kondisi wabah seperti ini, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu, dan alhamdulillah sekarang bisa diganti dengan HP, telepon, bahkan video call untuk tetap menyambung silaturahmi. Ya, semua itu untuk menghindari diri kita dan orang-orang yang kita cinta dari bahaya. Ya. Dari Amr bin Asy-Syarid dari abihi qala kana fi wafdi Tsaqif rajulun majzumun fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qad bay'naka farji'. Dari Amr bin Syarid dari ayahnya berkata, dulu ada seorang yang terkena penyakit lepra di delegasi Tsaqif. Ya, ini maksudnya mereka datang untuk berbaiat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang kepadanya untuk menyampaikan, sesungguhnya kami telah membaiatmu, maka pulanglah. Ya, tidak perlu jabat tangan baiat. Jadi cukup dengan kalimat saja. Ya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Perhatikanlah hadis ini baik-baik. Pada asalnya berjabat tangan adalah suatu amalan yang baik dan dianjurkan. Tetapi tatkala jabat tangan bisa membahayakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya untuk sebagai antisipasi dari penularan penyakit. Ya, yakinlah saudaraku, apabila kita punya tekad yang kuat untuk melakukan amal ibadah, baik itu salat berjamaah di masjid, salat Jumat, salat tarawih, salat hari raya, umrah, itikaf, mudik, berjabat tangan, dan yang lain sebagainya, kemudian karena adanya suatu uzur, ya, kita tidak melakukannya, maka Allah tetap menulis pahala untuk kita secara sempurna. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam Syarah Mumti', ya, orang yang ada uzur tetap ditulis pahalanya berjamaah secara sempurna jika dia biasanya salat berjamaah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka akan ditulis sebagiannya apa yang dia lakukan, ya, saat sehat dan mukim, ya. Hadis ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar kepada hambanya, yaitu amal-amal yang biasa dilakukan oleh hamba kemudian terputus karena adanya uzur seperti safar dan sakit, ya, dan uzur-uzur yang lainnya, maka dia akan ditulis mendapatkan pahala sempurna karena Allah mengetahui seandainya bukan karena uzur tersebut dia akan melakukannya. Pasti orang itu sudah melakukannya seandainya tidak ada uzur. Dan ini hadis, ya, sebagai kabar gembira bagi kita semuanya kaum muslimin rahimakumullah yang biasa sholat berjamaah di masjid, yang rajin sholat berjumat, yang rajin sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, yang rajin umroh di bulan Ramadan contohnya, atau yang rajin melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian dia sakit atau terhalang atau ada udzur syar'i, ya, maka tetap akan dituliskan baginya pahala, ya, seperti dia mengerjakannya pada saat sehat dan mukim, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di saat-saat seperti ini, dan semoga Allah senantiasa membimbing diri kita, ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar wabah ini segera diangkat dari kita, ya, dan kita senantiasa berusaha agar
agar diri kita bisa terus bermaksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kemudahan. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, mohon maaf sedikit agak cepat-cepat ya untuk menghabiskan target juga hari ini, namun semoga masih bisa dipahami ya. Dan ini dengan demikian kita sampai di sini terlebih dahulu ya untuk pertemuan kali ini. Kedua, semoga ini bisa tinggal satu atau dua pertemuan ke depan, kita lihat nanti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.